Kita lihat nih tulisan dari SS apa? Dia nggak tulus pak, Bepom kata Sheila Sofia. Ini semua persaingan bisnis yang berujung meras. Sampai 10 pot tetap tanganku hitam. Nah, nggak ada putih. 10 pot jadi tetap hitam ya. Kayak itulah teknik gue. Halo kalian, komen di IG Doktif, cus serang Doktif. Apa IG-nya kak? Apa IG-nya kak? Komen apa nih? Udah kayak buzzer ya. Setelah mereka bilang live tok dan laris jualan sendiri, itu mereka putus kemitraan. Dibakar. Masih segel guys. Apakah Sheila Sofia melihat produk dia dibakar ya? Bener. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya Doktif ini. Akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, halo teman-teman. Jadi gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Nah, topik yang kali ini kita bahas yang kayaknya ringan-ringan aja ya. Kita bakal ngebahas tentang korban-korban ya, yang beredar tentu saja di FYP saya ya teman-teman. Dan karena banyak banget yang bersyukur gitu ya tentang adanya Doktif, langsung aja kita reaction bareng-bareng. Kenapa sih korban-korbannya sampai ada melapor ke Doktif dan ada apa? Saya belum baca guys, bener aja Karena pengen nge-reaction bareng kalian ini. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa untuk kemajuan channel ini saya bakal mempromosikan ya, ini produk dari Magela ya, dari Nikita Mirzani. Kalau misalnya yang check out warna biru habis, kayaknya tinggal satu deh sisa yang warna hijau ya. Karena emang wanginya tuh kayak fresh banget ya, enak lah ya. Dia nggak nyengat, nggak bikin sakit ke hidung ya. Ini kalau yang biru ya. Nah, kalau misalnya ini habis, teman-teman bisa beli parfum merek Hin ya, teman-teman. Nah, ini nih Hin. Ini enak banget dan di bawah juga botolnya kece, nggak jauh beda dengan kayak produknya Nikita Mirzani ya. Kece banget nih kalau kalian bawa-bawa, elegan gitu ya. Kayak ada di sini ada silver. Nah, ini enak banget, aromanya juga, tahannya hampir sama 6-8 jam. Terus kalau misalnya emang kalian nggak ada uang yang cukup banyak buat nggak wangi, kalian bisa check out merek Braven ya. Ya, ini cuma di bawah 30.000. Masa kalian nggak mau beli parfum ya? Ya biar orang yang deket kalian tuh nyaman gitu ya. Masa bau badan? Ya udah guys, kita nggak usah lama, kayak gitu aja. Buat kemajuan parfum jangan lupa di check out setelah kalian nonton ini ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak wangi. Sampai jumpa di kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jeritan korban SS. Bersyukur adanya Doktif ya, saya juga bersyukur ya. Lanjut. Mah yang mau diambil semenjak adanya Doktif nih, sumpah. Semenjak muncul Ini wajahnya yang rusak ya teman-teman. Oh iya, ini satu orang yang sama ya. Ngeri banget ya. Oke. Doktif nih banyak kali yang hikmah yang mau diambil. Bayangkan 10 pot aku habis make apa dia tuh HB Dosting dia yang katanya gong, yang botolnya warna hitam tuh, yang harga normalnya katanya sampai 700.000, kalau diambiarin jadi 100 berapa, sampai 10 pot tetap tanganku hitam. Nah, nggak ada putih. 10 pot jadi tetap hitam ya. Kayak itulah teknik gue. Tetap aja hitam tanganku. Jadi kan gimana ya, selama ini kita nih ditipu atau apa ya, kok udah 10 pot habis nggak ada hasilnya. Banyak 10 pot sebenarnya. Bersyukur kalau di teleponnya mau minta ganti rugi pula aku. Hey, bisa ndak kamu mengganti semua uang aku? Ya itulah teknik marketing ya. Tapi 10 pot banyak loh guys ya. Dan tetap hitam katanya ya. Minimal ada perubahan sih. Dan tau nggak, kalau kalian bilang kayak gitu ke biasanya ke owner skincare, pada umumnya jawabnya, Kan skincare itu cocok-cocokan. Berarti dia nggak cocok sama kamu kalau udah 10 pot dipakai nggak habis. hey, kita beli skincare bukan buat berjudai ya, bukan buat berjudai, buat cocok-cocokan gitu kan. Kita kan tahu katanya ini bisa memutihkan, ternyata enggak. Oke, kita lihat ya komentar ya. Tapi Doktif mau dipanggil Bepom, tag Bepom kah, biar tahu apa motif Doktif yang ini, biar gak banyak korban skincare SS. Itu mah gak cocok mbak kan. Apa yang saya bilang ya, pasti bilangnya gitu, cocok-cocokan. Emang overglam. Udah di review Doktif, buka mata kau ya.
overglim ya, berarti kurang berarti ya. Apa yang dibilang ini buat pemutih ternyata kurang, maksudnya obatnya gitu. Oke, kita lihat ya, jeritan reseller ya, agen resmi SS. Wih, ini grupnya ya. Ini agen ini orang yang memperkaya SS loh ya, jangan salah ya, jangan meremehkan reseller ataupun agen ya. Halo kalian, komen di IG Doktif, cus serang Doktif. Apa IG-nya kak? Komen apa nih? Apa IG-nya kak? Apa IG-nya kak? Komen apa nih? Udah kayak buzzer ya. Oh iya, dikirim linknya ya. Pengakuan si ular ya. Nah ini yang pada teriak reseller dok, karena mereka nyetok. Kasian memang sekarang karena penjualannya nol langsung. Kemana mau mereka ngadu? Cuma kalau SS Skin memang nggak ada sistem distri dan reseller dok, jual retail aja. Oke. Jeritan reseller, fakta di lapangan ya. Oke, ini harganya face wash 70.000, toner 70.000, krim 100 ribuan ya. Oke, ini harganya normal sih ya, harga-harga skincare pada umumnya sini. Dokter, lihat list harga jelly 125.000, dijual 90, 70, 50, ternyata 30.000. Apalah daya kami yang udah stok barang dengan modal 125. Ketika ada konsumen tanya, kok di dia 90.000 ya, dia owner, ada subsidi, ada gratis ongkir lah. Kami belanja pakai retail, ongkir bayar sendiri. Iya ya. Jadi berarti harganya si SS ya saat jualan online itu udah hampir setara dengan harga reseller ya. Jadi reseller bingung nih, pengen jual berapa lagi nih ya. Sudahlah, untuk skincare saya pun dah nangis dari malam. Suami bilang tutup aja tokonya, kita nggak mampu bayar kontrakan lagi. Kayaknya brand ini bermasalah semua. Nggak tahu hati saya ikhlas apa enggak. Lihat tumpukan barang itu rasanya mau saya sedekahkan aja. Sama yang mau udahlah, tutup buku bisnis ini. Aduh, sayang banget ya. Apalagi skincare itu ada masa waktunya ya, biasanya ya. Biasanya kan ada expire gitu kan. Kayak parfum ya, ada expirednya kan. Pengambilan skincare ribuan ratus paket harga sekian. Setelah mereka bilang live tok dan laris jualan sendiri, itu mereka putus kemitraan. Kami diputus dokter tanpa tahu stok barang kami berapa masih. Jadi sistemnya diubah menjadi jual lepas. Tapi kami masih bisa lah dagang karena dia live gak tiap hari. Waduh, sedih banget ya. Ada apa, toko-toko OL tutup dulu. Kelabakan mereka. Dicarinya kembali kami. Bahkan isu mau dibikin presdir per wilayah. Ya Allah, aku sambil nangis ya. Niatnya pengen jualan produknya SS, SS diputus kemitraannya. Karena lebih cuan nih ya kalau live tok dengan harga yang murah kan. Karena kan sekarang skincare saingannya makin berat ya semenjak ada live tok ya. Lebih harganya tuh lebih miring-miring ya. Kenapa kalian gak bicara dari dulu, saya yang amburadul ketika saya ini sambil nangis soalnya. Merasa tertipu lah ya. Mana kami berani, mana bisa kami komentar, orang di atas kami aja masih diem. Kelas distributor yang kelasnya lebih besar, apalah saya reseller kecil yang dah nggak diakui pula ya. Lebih cuan lagi ya ternyata. Parah banget nih ya, langsung dilepas ya. Ini produk SS ya, MC Matte SS. Wow, bukan MC aja dokter. Krim racikannya ada 3 jenis. Matte untuk acne, MC untuk flek. SS udah cerah maksimal. Barangnya masih ada di kamu semua. 34 MC, 10 SS, 5 matte acne. Dia nggak tahu karena sengaja tutup mata. Dia nggak tahu karena lepas tangan itu. Semoga Allah bukakan pintu hati untuk berubah. Itu kenapa MC modal 150 jualnya 200-an, karena ketika barang itu coklat kami ganti baru loh. Emang dia suruh jualan dengan cara begitu kah? Belum, kami ongkir beli 5 biji pun hitung 1 kilo. Saya kirimkan ya dokter. Kalau misalnya memang ujiannya berbahaya, mohon kabari saya. Ya sayang, makasih ya. Allah akan balas aljariah kamu. Dan jika berkenan berapa kerugian stok MC yang kamu punya, Doktif akan ganti asal jangan kamu jual lagi ke masyarakat. Doktif mohon dengan sangat kasihan kulit mereka ya. Mereka juga nggak ngerti apa-apa. Masih 34 totalnya dokter, ya Allah. Sini saya ganti semuanya, berapa modalnya sayang, minta norek.
Ya respect Doktif, ternyata Doktif dapat produknya dari sini ya, dari resellernya ya. Saya nggak berani jual lagi. Yang tanya semua saya bilang habis. Minta nomor rekening ya. Benerkah dokter? Lah saya pernah bohong. Semua saya lakukan itu fakta. Kamu dizalimi oleh Sela, saya pun dizalimi dia, difitnah abis, memeras dia. Apanya yang saya peras? Saya nggak ada niat jahatin siapapun ya dokter. Oke. Terserah Doktif, ambil berapa modalnya, 34 page totalnya kan. Besok saya kumpulkan MC-nya dok, bakar saya videoin. Subhanallah, makasih Doktif. Nggak tahu kerugian kamu, bilang aja berapa. 5,1 juta dokter. Wow, banyak guys, 5,1 juta kerugiannya ya. Masya Allah dokter, makasih banyak ya. Rasa mau nangis aku. Biarkan mereka dizolimi ke kita, tapi jangan kita yang zalimi. Ini saya suka Doktif deh, Makasih banyak ya dokter, semoga Allah disensor. Mau Masya Allah dokter, mau saya apapun asal jujur dan amanah. Oke. Faktanya apa? Dia mengelak pernah jualan produk overclaim dan berbahaya ke reseller yang nggak ngerti apa-apa. Yang kena tumbal siapa kalau bukan kalian semua? Kalau memang kamu berpihak ke reseller dan masyarakat yang sudah dibohongi oleh Sela, pasti kamu akan dukung Doktif memberantas produk dia yang menipu. Baik, saya paham dokter. Saya juga nggak tahu itu produk-produk yang mana yang berbahaya, mana yang enggak. Yang saya tahu overclaim itu hanya masalah kandungan tertera 1%, ternyata uji lab 0,055 sekian. Nggak ada produk berbahaya, nggak akan kandungan bahaya juga. Nah, jadi saya pikir selama orang cocok ya kami jual, berhubung stok masih ada lah ya intinya ya. Oke. Oh, ini produknya guys, dibakar, masih segel guys. Lima juta, uang 5 juta, tapi ya kayak gimana ya. Apakah Sela Saukia melihat produk dia dibakar ya? Iya sih, Sela Saukia udah gak memproduksi lagi. Tapi gimana resellernya ya, yang ngebantuin dia, yang ngejualin dia ya, ditinggalin ya. Sama persis kayak Das Beauty dulu, aku rugi 7 juta. Awal Sela Saukia penjara 20 tahun. Astagfirullah Irma. Sela Saukia mainnya gitu. Mainnya serang-serang Doktif ya, jadi buzzer ya. Next, kita balik lagi ya. Kita dengerin nih dari jeritannya reseller. Lanjut. Jelas-jelas kita korban, dibilang buzzer. Aduh. Kalau kami dok, kami punya hasil check outnya, bukan dari kemarin-kemarinnya, bukan. Saya dari tahun-tahun sebelumnya. Terus saya juga masih punya buktinya, masih ada kok barangnya, aku simpan. Yang sisa-sisa yang habis kepake kemarin. Doktif, saya sayang banget waktu yang pertama Doktif review punya SS itu kan. Terus habis itu mungkin Niki ada ngobongin Doktif. Terus habis itu Doktif nggak ada review dia lagi gitu loh, sayang. Bukan, karena nunggu yang hakinya itu. Nunggu haki itu susah banget, ngumpulin barang bukti haki itu susah banget. Yang MC, iya. MAT itu karena sama dia sudah disembunyiin semua. Sedangkan karena kan dia kan ngelesnya dia nggak punya haki gitu. Sementara kan Doktif bilang itu kamu tuh ada hakinya gitu. Semua kan harus by data lab, harus by fakta, by faktur, semuanya harus ada. Jadi dia nggak bisa nyerang balik kan gitu. Untungnya Doktif, aku kan saat ini buka rumah masas. Kemarin itu rumah kan masas. Aku pakai itu ke diri aku, biar paling enggak kan aku sebelum ku kasihkan sama kayak serum, ku kasihkan sama pelanggan kan aku sendiri yang pakai. Setelah review Doktif itu alhamdulillah nggak sampai saya ke pelanggan makaikannya. Oh iya, di sini ada yang nanya pakai kamera, nggak bisa ya sayang. Di sini kita lagi banyak orang yang nggak mau terekspos karena kita punya tim di sini, ada tim cyber dan kawan-kawan, jadi memang nggak bisa diekspos. Tapi ini jelas suara ya. Doktif ya. Terus untuk panggilan ke Badan POM nanti Doktif bakalan live ya sebentar lagi, kita sudah briefing. Sebenarnya untuk panggilan ke Badan POM itu banyak influencer pun yang rekomendasinya dari Doktif. Jadi agak lucu juga sih sebenarnya. Cuman mungkin Dokter Taruna mungkin menyampaikannya jadi misleading ya ke masyarakat, ya miskom ya. Tapi nggak apa-apa karena memang Doktif dan Badan POM itu bersinergi, kita bekerja sama sebenarnya gitu. Jadi panggilan itu adalah panggilan untuk kita bersama-sama gitu loh, membuat skincare Indonesia ini menjadi skincare yang benar-benar bermanfaat dan memberikan
faedah yang luar biasa ke masyarakat gitu. Jadi jangan sampai karena iklan jadi masyarakat jadi korban gitu. Ya benar banget, benar banget. Pokoknya gini Doktip, apapun yang terjadi Doktip harus maju. Kami korban ini di belakang Doktip. Yes, Ya yes, makasih banyak sayang. Itu dia ya dari Doktif. Tapi kenapa isu ini makin panas ya, makin panas? Karena ada postingan dari Sela Saukia. Yang mana postingannya, Bang? Yang ini guys ya, kita lihat dulu postingannya. Nah ini ya, ini dari story Sela Saukia. Mohon di zoom ya, kita lihat bahwa di sini udah checklist biru ya. Dia buat story seperti ini nih. Badan POM, kami akan panggil dokter detektif untuk menanyakan motifnya. Apakah karena persaingan bisnis atau motif lain? Kami tidak tahu, makanya kami akan panggil beliau, kata Kepala BPOM RI Taruan yang saat konferensi pers di Jakarta Pusat Senin 30 bulan 12 2024. Kita lihat nih tulisan dari SS apa? Dia nggak tulus pak, BPOM, kata Sela Saukia. Ini semua persaingan bisnis yang berujung meras. Tolong stopin aja main review-review dia. Dia itu bukan selamatin masyarakat, tapi dia juga mau memperkaya dirinya dengan mau mematikan brand-brand lokal yang dia irikan. Ini kesalahan SS. Harusnya dia nggak kayak gini ya komentarnya ya, harusnya netral gitu ya, minta maaf kalau emang salah. Ini malah memperpanas suasana ya, kata netizen. Tidak baca paragraf ketiga ya. Nih kita lihat apa paragraf ketiga. Menurut Taruna, setelah memanggil tersebut dan nantinya mengetahui maksud dan tujuan dari para influencer, ini akan bisa membantu Badan POM untuk menjalankan program mereka pada 2025. Yang artinya Badan POM akan bekerja sama dengan Doktif ya. Di sini ya, Sela Saukia malah kayak gini. Dia nggak tulus pak, kata Sela Saukia. Padahal BPOM manggil buat bekerja sama. Mana nih ya yang overclaim gitu kan, ditangkep ya. Kita lihat komentarnya. Budidayakan membaca seharusnya dan pahami isi dari teks tersebut. Jangan cuma kamu kebawa emosi terus tantrum. Sebenarnya yang NPD siapa sih? Dasar si ular ya katanya nih, kata netizen ya. Doktif mau tangkap kayak gimana ya? Karena masalahnya apa yang dia omongin itu ada data gitu ya. Datanya dari mana? Dia punya gitu. Nah kalau SS ini ya, dia nggak tulus pak. Nah dia punya bukti apa nih dia nggak tulus? Masa gara-gara masalah pribadi bisa dibilang nggak tulus? Lagi rame banget karena terkait Doktif dipanggil BPOM. Dan banyak yang keluar-keluar tuh, dipanggil tuh, ini ada maksud tertentu kan, share-share kayak begini, begitu kan? Tapi intinya adalah, dari kemunculan Doktif ini sebenarnya para masyarakat Indonesia akhirnya lebih aware dan lebih teliti lagi untuk membeli skincare. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan ada Doktif ini, akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Overclaim itu bukan berarti bahaya, memang enggak, karena memang kan juga udah lulus BPOM. Cuman kandungan yang tertulis sama kandungan yang ada dalam skincare tersebut itu tidak sama, alias bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, kita sebagai konsumen yang memang membeli skincare tersebut, yang berharap skincare itu ada ngaruhnya di wajah kita atau di badan kita, kalau overclaim ternyata skincare itu kandungannya tidak sama atau bahkan tidak ada, ya kita rugi dong, ya kan? Yeah. Terus banyak juga para owner yang bisa dibilang korbannya Doktif ini ngerasa tuh mampus tuh Doktif. Padahal kalau bisa dipikir pakai logika ya, kalau kalian sebagai owner jujur yang dimana kalian memproduksi skincare dengan kandungan yang sama yang seperti kalian klaimkan, sebenarnya juga nggak perlu takut-takut banget dengan adanya kemunculan Doktif ini. Ya memang Doktif itu kan punya mulut yang memang sedikit pedas, nggak sedikit sih, bahkan nyelekit banget. Cuman aku kayaknya berpikir mungkin Doktif ini sudah agak gergetan atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah mangkel sama skincare yang bertebaran di Indonesia yang klaimnya itu benar-benar overclaim sekali tapi ternyata kosong alias tidak ada. Jadi buat owner-owner, kalian kalau misalkan dagangnya jujur, terus tahu produk kalian yang kalian jual seperti apa, sebenarnya nggak usah masalah, nggak usah takut dengan kehadiran Doktif. Yuk tahun baru, ilmunya juga di-upgrade ya. Ya ini komentar yang paling mantep banget ya. Gua jujur sih dengan adanya Doktif, gua kayak tahu skincare kayak mungkin Skin TV,
Ada banyak lah produk-produk yang emang jual, mana yang overclaim, mana yang enggak. Ternyata yang ada harga yang murah ternyata nggak overclaim gitu. Malah banyak rata-rata harga yang tinggi itu malah overclaim ya, kebanyakan gitu ya. Kita lihat di komentar. Sela Saukia seneng banget tuh Doktif dipanggil Bepom. Ya, saya juga nggak tau lah permasalahan kayak gini lah ya. Kita ikutin aja ya guys kasusnya, ini kayaknya makin seru dramanya. Oke, kita coba baca komentar di konten sebelumnya. Let's go. 3 komentar tercepat dan like-nya terbanyak kita bakal bacakan. Let's go. Semangat dokter detektif. Ya, saya ngedukung dokter detektif ya, karena saya sangat tertolong ya. Tapi dalam kasus ini ya, kasus Sela Saukia saya mengikuti saja ya. Next. Makanya kalau main dokter-dokteran jangan diimplementasikan ke skincare. Ntar kalau muka orang rusak tinggal cuci tangan tuh. Ngeri, ijazah SMA terlalu obsesi jadi owner skincare. Sukses. Mending jual daster sesuai kuadrat sama dayang-dayangnya yang tulang lunak. Gila ini komennya nyerkit. Tapi ya bener sih, bisa-bisanya kemarin dibilang produk Mercurius ya, Mercurius dibilang halal. Ini Mercurius jenis apa halal? Next, pengen punya Niki, minyaknya gimana cara belinya? Pengen punya Niki, oh parfum ya, parfum pengen belinya kayak gimana? Oke, sekalian gue tutorialin. Nah, jadi kan teman-teman kalau buka video tuh di bawah sini ada nih ya, kalian bisa lihat tuh ada harga-harganya nih. Mau Hin atau Braven, kalian tinggal klik aja tuh linknya ya di sini ya. Udah deh langsung beli ya, Magela by Nikita Mirjani ya. Jadi guys, saya tutup dulu, sampai jumpa di next video. Sebelum itu kalau ada salah kata mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. See you, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.